Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir pada sore ini untuk mengabarkan informasi seputar pemilu jelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Sejumlah kabar terbaru dari situasi politik di Indonesia akan kami kabarkan untuk Anda. Inilah kabar Pemilu bersama saya Sira Safira, kami kabarkan. Anda putuskan. Pemirsa, insiden pencoblosan surat suara pemilih di Taiwan yang lebih awal dari jadwal resmi ternyata memicu perbedaan sikap antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu RI. Meski dilarang Bawaslu, KPU RI tetap menganggap surat suara tersebut sebagai surat suara rusak dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu agar tidak dilakukan pengiriman surat suara ulang. Video viral ini memperlihatkan sejumlah warga negara Indonesia di Taiwan yang telah mencoblos surat suara untuk pemilu 2024. Para pemilih di Taipei ini ternyata telah mendapat surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Padahal seharusnya pencoblosan suara lewat pos baru akan bisa dimulai pada 13 Januari 2024 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari mengaku terdapat kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang mengirimkan 31.276 lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengoreksi kesalahan ini, KPU menyatakan bahwa surat suara yang dikirimkan terlebih dahulu tersebut sebagai surat suara rusak dan surat suara baru akan dikirim ulang. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.279 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih, padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Namun menurut Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI, KPU RI tidak boleh memperhitungkan surat suara tersebut sebagai surat suara rusak. KPU tidak disarankan untuk melakukan pengiriman ulang surat suara. Kita saran perbaikannya demikian. Kalau KPU tidak menerima saran perbaikan tidak masalah. Terserah KPU kan. Nah, tapi potensi itu kita sudah ingatkan. Kami sebagai lembaga pengawas sudah mengingatkan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pengawas bahwa akan terjadi potensi permasalahan lebih besar lagi jika ini dianggap sebagai surat suara rusak. Apa dasar hukum kemudian menyatakan surat suara ini rusak? Karena ada potensi lebih besar lagi. Potensi besar ini kecurangan. Pidana maksudnya. Orang memilih lebih dari 2 kali. Kalau itu kemudian bisa jadi PSU dong, pemungutan suara ulang. Dan itu sangat kita tidak harapkan. Meski sudah dilarang Bawaslu, KPU RI tetap mengabaikan rekomendasi tersebut dan akan tetap melakukan pengiriman ulang surat suara. Ini PPLN-nya adalah PPLN yang dilantik oleh KPU, merupakan jajaran KPU. Maka mekanisme penyelesaiannya itu ada di peraturan KPU kami. Untuk ini kan dugaan ya Mbak, maka seberapa jauh, seberapa fatal, bagaimana bentuknya, kenapa demikian, itu harus ditelusuri nanti oleh teman-teman SDM dan pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum. Meski pemilu 2024 baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024, aturan KPU memungkinkan bahwa pencoblosan di luar negeri dilakukan lebih awal. Pencoblosan awal ini ditujukan pada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS dan menyampaikan suaranya lewat pos. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pernyataan calon wakil Presiden Mahfud MD kembali memicu kontroversi. Terkait kecelakaan kerja yang terjadi di smelter, Mahfud MD yang juga Menko Polhukam ini mengkritisi pemerintah agar jangan tergila-gila dengan investasi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Sejumlah kecelakaan kerja kembali terjadi di perusahaan-perusahaan milik investasi asing, membuat berbagai kalangan bersuara.
Terakhir, kasus ledakan tungku smelter PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 19 pekerja memicu kritikan dari berbagai kalangan. Bahkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan pemerintah jangan hanya tergila-gila dengan investasi, tapi mengorbankan rakyatnya. Menurut Mahfud, investasi yang masuk besar-besaran seharusnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan ini sudah beberapa kali terjadi. Kalau kita mau masuk, sulit dengan aturan ini, alasan ini, itu, dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya dengar, ya, pejabat yang punya otoritas untuk itu sudah menyatakan itu berhenti operasional sementara. Dan pemerintah harus tegas, gitu. Jangan tergila-gila pada investasi, tapi warganya sendiri menjadi korban, warga negaranya sendiri. Pemerintah harus tegas, karena setiap investasi dan pembangunan itu ya untuk warga negara. Kalau investasi besar-besaran tapi warga negaranya tidak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi. Pernyataan Mahfud ini justru mendapat kritikan tajam dari lawan politiknya. Sebagai bagian dari pemerintahan, Mahfud dituding tidak mengerti arti pentingnya investasi bagi kepentingan perekonomian nasional. Tanpa investasi, menurut saya pertumbuhan tidak akan bisa dipacu. Anda melihat banyak masalah, Bang? Nah, kalau melihat dari sisi itu tentu tidak bisa kita mengeneralisir, harus dipisahkan. Mana dalam konteks ekonomi makro yang tadi disebutkan masalah investasi gila-gilaan, ya memang harus gila-gilaan kalau investasi. Kita harus mendatangkan investor sebesar-besarnya karena ini adalah menjadi faktor pendorong ekonomi kita gitu. Tetapi pada sisi lain harus dipisahkan dengan kondisi ekonomi mikro. Karena mikro ini kan diatur bukan kemudian semuanya digeneralisir menjadi negara. Kan di situ ada menteri-menteri yang harus bergerak juga, termasuk ya Pak Mahfud sebagai menterinya yang sampai saat ini masih menjadi Menteri Menko Polhukam, ya juga harus menjaga bagaimana iklim investasi ini seperti yang tadi disampaikan sahabat saya, bahwa harus bermanfaat bagi rakyat, memperhatikan aspek lingkungan. Kalau saya melihat kritik dari Pak Mahfud itu bisa diartikan pada 3 pihak tuh. Oke. Pihak pertama, apakah kepada peer-nya, menteri, ya rekan kerjanya, ya kan? Di situ kan ada menteri investasi, gitu, ada Menko Marves dan sebagainya. Atau ini kritik kepada atasannya, ya pemimpin tertinggi, ya untuk mengubah arah kebijakan. Atau justru kritik pada beliau dan timnya untuk bagaimana mengeksekusi terkait investasi itu. Karena kan the main job of the government is to govern. Tugas utama dari pemerintah adalah memerintah, mengeksekusi, bukan melakukan komentar, ya kan? Kita harus melihatnya sebagai the government itu harus govern, memerintah. Jadi harus ada eksekusi. Untuk mendorong perekonomian, investasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Lalu, apakah pemerintah memikirkan bahwa investasi dan pembangunan sudah berorientasi pada kebermanfaatan bagi rakyat? Tim TV One mengabarkan. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar dipecat PBNU karena dinilai banyak melakukan pelanggaran indisipliner. PBNU Jatim segera menggantinya dengan ketua yang baru. Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sebelum masa jabatannya berakhir dari Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Menurut Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, pemecatan dilakukan karena Marzuki dinilai banyak melakukan pelanggaran indisipliner dan tidak bisa menyelesaikan masalah internal yang terjadi. PBNU akan segera menggantinya dengan yang baru. Pemecatan Kiai Marzuki tersebut dianggap biasa dalam berorganisasi, namun masalah inti karena dinilai banyak melanggar aturan. Disinggung mengenai adanya beda pandangan politik Pilpres, PBNU membantahnya. Warga NU dinilai bebas melakukan pemilihan politiknya termasuk pilihan presiden 2024 mendatang.
ingin menyampaikan bahwa ini adalah masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan, dan di lingkungan NU itu mengabdi bisa di mana saja. Ya, ini proses yang sebenarnya biasa-biasa. Tidak diberhentikan sebelum waktunya itu. Alasannya bagus. Makanya ini masalah internal nanti panjang ya. Saya nggak mau ngomong yang terlalu panjang, tapi intinya itu sekarang masih sedang berproses. Pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU mengejutkan warga, terlebih orang Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Karena pemberhentiannya dinilai mendadak di tengah panasnya situasi politik jelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep melakukan dialog dengan pekerja informal. Ini dilakukan terkait dengan keluhan para pekerja informal yang merasa kurang diperhatikan oleh masyarakat. Para pekerja informal mengharapkan keberadaan Kaisang di PSI bisa menggarap seluruh pekerja Indonesia, bahkan pada sektor yang lebih luas lagi. Serikat Pekerja Informal ini juga berharap agar PSI bisa mendorong hadirnya undang-undang dan regulasi bagi pekerja informal. Meskipun PSI belum menduduki parlemen, namun kehadiran pekerja informal menunjukkan dukungannya agar PSI bisa mempunyai kapasitas untuk mewujudkan harapan-harapan yang saat ini ada pada pekerja informal. Ya, tadi kan sudah banyak hal yang disampaikan oleh Mbak Ika mengenai pekerja informal, banyak masalah, tapi kita harus kerjakan lah. Kita ketika nanti insya Allah kami masuk ke parlemen, insya Allah akan kami selesaikan satu persatu. Dan tadi saya juga bilang ke Mbak Ika juga, kalau bisa masalahnya jangan eceran, grosiran, nanti kita selesaikan secara grosiran juga gitu loh. Di masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024, apa saja agenda ketiga Capres? Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres kian gencar melakukan kegiatan kampanye. Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies dan Muhaimin, melanjutkan safari politik ke Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sedangkan Capres Prabowo Subianto menerima dukungan ribuan relawan Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempinta. Sementara Capres Ganjar Pranowo menghadiri acara Sarasehan Nasional, alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Senayan. Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin terus melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren untuk mencari dukungan menjelang ajang pemilihan presiden. Kali ini safari politik dilakukan di Pondok Pesantren Wali Songo di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam silaturahminya tersebut, pasangan nomor urut 1 langsung ditemui pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin dan melakukan pertemuan secara tertutup di ruangan atas aula. Setelah melakukan pertemuan kurang lebih 2 jam, pasangan nomor urut 1 meninggalkan lokasi pertemuan dan selanjutnya melakukan kegiatan yang sama di Pondok Pesantren Mambaul Hikam yang masih terletak di Kabupaten Situbondo. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menerima dukungan ribuan relawan Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air, disingkat Gempita, di Sudirman Ballroom, Bandung, Jawa Barat. Prabowo menyampaikan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Strategi itu meliputi swasembada pangan, pembangunan dari desa, hingga pengentasan kemiskinan. Prabowo bertekad melanjutkan pembangunan serta program-program yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Capres nomor urut 2 ini memuji Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang telah membuktikan kualitasnya dalam debat Cawapres. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Sarasehan Nasional alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Senayan, Jakarta. Ganjar dikenal sebagai kader sekaligus sosok yang dibesarkan dan memiliki prestasi dari GMNI. Dengan digelarnya forum ini, para aktivis dan alumni berharap bisa menyampaikan aspirasi, berkomunikasi, dan memberi semangat serta doa secara langsung kepada Capres Ganjar Pranowo.
Sarasehan Nasional GMNI kali ini sekaligus refleksi kebangsaan yang mengusung tema mandat rakyat untuk Ganjar Mahfud. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali berkampanye di kalangan nelayan. Kali ini nelayan di Lamongan, Jawa Timur. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye dengan belusukan ke pasar tradisional di Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk mengetahui apa saja agenda dan janji para Capres hari ini, kita akan terhubung dengan sejumlah reporter kami di beberapa lokasi. Ada Muhammad Bahrus di Lamongan, Jawa Timur, kemudian Ikra Anggana di kantor Kemenhan Jakarta, dan Agus Sabtono di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu ke Muhammad Bahrus yang akan mengabarkan bagaimana jalannya kampanye dari Capres Anies Baswedan. Ya, Sira, Safira, untuk kegiatan kampanye Capres-Cawapres pada hari Jumat kali ini, untuk Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengunjungi nelayan di TPI Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Untuk kali pertama, calon Capres nomor urut 1 ini belusukan ke nelayan. Di tempat pelelangan ikan ini, Anies dikeluhkan warga terkait kelangkaan bahan bakar jenis solar. Dan Anies juga berjanji akan menyediakan solar jika dirinya nanti terpilih di pemilu 2024 mendatang. Selain itu, Anies juga menyampaikan kepada para nelayan menyediakan program pupuk, menyediakan pupuk bagi petani dan juga bansos surplus buat warga di Kabupaten Lamongan. Usai menghadiri acara di Kampung Nelayan, yaitu di TPI Brondong, Anies juga menyempatkan hadir menemui para pendukungnya di lapangan baru Kecamatan Brondong. Di sini Anies juga menyampaikan beberapa pidato, yaitu intinya memberikan kepastian harga-harga bahan pokok yang selama ini dinilai masih tinggi, dan juga akan memberikan kepastian terkait harga jual ikan yang selama ini didapat oleh nelayan saat ini yang sedang turun. Usai menghadiri acara di Kampung Nelayan TPI Brondong ini, Anies kemudian melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Islah, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Di Kecamatan Paciran, di pondok tersebut, Anies menemui para wali santri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Paciran. Usai sholat Jumat di sana, Anies kemudian melanjutkan kegiatan kampanyenya menuju Kabupaten Tuban. Di sana Anies berkunjung ke pondok pesantren, salah satu pondok pesantren, sekaligus menghadiri pertemuan para pendukungnya, yaitu dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Demikian, Sira, yang kami kabarkan dari Lamongan. Baik, terima kasih Muhammad Bahrus mengabarkan informasi langsung dari Lamongan, Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Menteri Pertahanan yang juga mencalonkan diri sebagai Capres nomor urut 2? Ada Ikra Anggana yang akan mengabarkan. Ikra, bagaimana dengan aktivitas dari Prabowo Subianto? Ya, selamat siang Sira dan juga pemirsa. Mengenai aktivitas hari ke-32 kampanye nasional ini, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini terpantau menjalankan aktivitas seperti biasa sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia di kantor Kemenhan RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Tadi kami sempat melihat Prabowo sempat sholat Jumat di kantor Kemenhan, dan dari informasi yang kami terima, Prabowo mengikuti kegiatan seperti biasanya saat dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan kami juga mendapat informasi mengenai agenda kampanye terdekat Prabowo sendiri, Sira, di mana hari
Sabtu besok ini rencananya Prabowo akan mengunjungi kota Sukabumi, di mana dirinya akan meresmikan sumber titik air di sana. Namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi resminya apakah dirinya hadir sebagai calon presiden nomor urut 2 yang ikut berkontestasi dalam Pilpres atau kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan dari informasi yang dapat kami sampaikan kembali ini mengenai wakilnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini juga nampaknya tidak mengambil cuti kampanye hari ini, di mana dirinya beraktivitas seperti biasa menjadi wali kota Solo di Surakarta. Namun ini dari informasi yang kami terima dari tim TKN Prabowo Gibran ini menjelaskan bahwa usai menjalani aktivitas hari ini, Gibran akan bertolak ke sejumlah daerah di akhir pekan ke beberapa provinsi. Ada 2 provinsi yang dicatat di sini, ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan Selatan. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, Gibran rencananya akan berkunjung ke 2 kota, yaitu kota Labuan Bajo dan juga Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana di sana dirinya akan memperkuat suara basis massa pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berkonsolidasi dengan para tokoh untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya pada keesokan harinya, ini di hari Sabtu artinya, Gibran akan bertolak ke Kalimantan Selatan, namun sampai saat ini belum ada rincian lengkapnya, rundown secara rigid bahwa apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Sira dan juga pemirsa, beberapa hari terakhir juga Prabowo sempat melakukan agenda kampanye pada tanggal 27 ini ke Bandung, dan juga pada tanggal sebelumnya Prabowo juga sempat ke Aceh. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Ikra Anggana mengabarkan langsung kegiatan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Lalu bagaimana dengan Capres nomor urut 3? Informasi terbaru akan disampaikan oleh Agus Saptono di Wonogiri, Jawa Tengah. Agus. Ya, Sira dan juga pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengadakan kegiatan ataupun berkampanye di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, di mana pada agenda yang pertama tadi sekitar pukul 10:40 Ganjar Pranowo melakukan belusukan di Pasar Wonogiri Kota. Dalam belusukannya, Ganjar Pranowo memantau harga-harga pangan di Pasar Wonogiri Kota. Selain itu, Ganjar Pranowo juga berdialog dengan para pedagang yang berada di pasar tersebut untuk mengetahui harga pangan yang akhir-akhir ini dinilai cukup tinggi dan membuat masyarakat keberatan. Salah satunya tadi menyikapi harga pangan yang begitu tinggi seperti harga beras dan juga harga cabai yang saat ini masih melambung tinggi. Para pedagang juga mengeluhkan minimnya pasokan. Sementara Ganjar sendiri berjanji nanti bila akan terpilih akan menstabilkan harga pangan sebaik mungkin sehingga daya beli masyarakat bisa terpenuhi. Setelah mengadakan belusukan di Pasar Wonogiri Kota selama 1 jam, Ganjar Pranowo lalu meninggalkan Pasar Wonogiri Kota menuju ke Masjid Agung Wonogiri untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Agung. Rencananya Ganjar sore hari ini juga mengadakan kegiatan ataupun agenda di beberapa titik di wilayah Kabupaten Wonogiri dan juga Solo. Begitu, Sira, kembali ke studio. Baik, Agus Saptono, informasi langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah mengenai kegiatan ataupun safari politik yang dilakukan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar Pemilu segera kembali usai jeda dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memiliki cara kampanye yang berbeda untuk menyampaikan visi misi dan menyerap aspirasi warga. Anies rutin menyelenggarakan diskusi santai dengan warga dari berbagai kalangan melalui program Desak Anies serta diskusi dan kalibrasi. Selain pertanyaan kritis dan peserta diskusi, tak jarang ajang itu digunakan untuk mengkritik tindakan dan pemikiran Anies Baswedan.
Sejak pertama kali digelar, program Desak Anies serta diskusi dan kalibrasi sudah terselenggara di berbagai kota seperti Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, Semarang, dan Banyuwangi. India itu kalau rata-rata. Berbagai pertanyaan dan kritik kerap muncul dalam diskusi santai ini. Salah satunya dari seorang mahasiswa saat diskusi dan kalibrasi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa tersebut menyindir Anies yang dianggap menyalahkan angin. Yang kedua, dalam penegakan hukum, ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi itu. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Polusi, ini potret satu. Namun Anies tidak emosi dan justru menjawab sindiran tersebut dengan data. Polusi, real time. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke, pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda,
dilibatkan. Terlihat ya teman-teman sekalian, ini potret ini adalah foto satelit real time, jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Jadi saya ingin penasaran dengan bagaimana Sejumlah tema telah diangkat dalam Desak Anies. Berbagai kalangan pun juga telah hadir dalam acara tersebut. Desak Anies rencananya akan diselenggarakan hingga masa kampanye usai Februari mendatang. Tim TV One mengabarkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ini yang kami hadirkan juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Indra Karismiaji, ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang diduga terlibat kasus pajak dan pencucian uang. Namun penahanan Indra yang diduga merugikan keuangan negara 1 miliar rupiah ini dinilai janggal oleh Partai Nasdem. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Indra Karismiaji, ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Polisi Partai Nasdem ini diduga terlibat kasus pajak dan pencucian uang. Kabar penangkapan ini beredar luas di media dan dibenarkan oleh PLH Kasih Intelijen Kejari Jaktim, Mahfudin Cakra Saputra. Bahwa tersangka Nurindra Karismiaji selaku pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya bersama tersangka Ike Adriani selaku pengelola atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya dilakukan penuntutan terpisah sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan cara sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN atau sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 1.137.28.418 rupiah. Sementara Partai Nasdem sebagai partai yang menaungi Indra Karismiaji mengaku janggal atas penangkapan tersebut. Nilai kasus yang hanya 1 miliar rupiah dan posisi Indra sebagai calon legislatif dinilai memicu pertanyaan publik. Indra itu caleg yang sah, namanya sudah ada dalam berita negara. Dia caleg dari Jawa Tengah, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat pokok perkaranya, prosesnya biar saja kejaksaan yang urus. Kalau kita lihat itu nilai perkaranya kan 1 M. Serius kejaksaan menahan. Indra Karismiaji merupakan calon legislatif DPR RI yang maju dari Partai Nasdem. Latar belakang Indra yang juga dikenal sebagai pemerhati pendidikan ini membuat Indra diplot menjadi juru bicara Timnas Amin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sama seperti para capres, 3 kandidat cawapres juga melakukan kampanye ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan suara. Lalu apa saja agenda cawapres pada hari ini? Tetaplah di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menggelar safari pada salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kedatangan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 disambut antusias ribuan santri dan santriwati pondok pesantren Miftahul Ulum di Desa Banyu Putih, Kidul, Lumajang. Lantunan selawat Nabi terus berkumandang saat Mahfud MD memasuki halaman ponpes hingga menuju mimbar acara. Dalam kegiatan safari pondok pesantren ini, Mahfud MD justru memberikan motivasi terkait lulusan pesantren juga bisa sukses dan berhasil, serta meyakinkan bahwa lulusan pesantren juga merupakan bagian dari nasionalisme. Mahfud MD mengakhiri kunjungannya di pondok pesantren Lumajang dengan mengumandangkan sholawat Jibril bersama ribuan santri dan santriwati.
Pemirsa, tentunya selain Capres, para Cawapres juga berkampanye pada hari ini. Cawapres Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD berkampanye di dua kota yang berbeda di Jawa Timur. Sementara Cawapres Gibran Raka Buming Raka beraktivitas di Solo. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini agenda kampanye masing-masing Cawapres ini, kita akan mengajak Anda untuk menghubungi rekan-rekan kami di sejumlah lokasi. Ada Muhammad Habib di Gresik, Jawa Timur, kemudian Agus Saptono di Solo, Jawa Tengah, dan juga Happy Octavia di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita terlebih dahulu menuju ke Gresik, ada Muhammad Habib yang akan mengabarkan bagaimana dengan kegiatan ataupun agenda dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Ya, kira dapat kami kabarkan dari Gresik, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut Gus Muhaimin mengawali kampanyenya di Gresik di Pasar Menganti. Rombongan Gus Muhaimin datang sekitar jam 8 pagi dan mulai menyerap aspirasi para pedagang dan pembeli. Para pedagang mulai mengeluhkan mahalnya sejumlah bahan pokok seperti cabai merah dan cabai rawit. Cabai merah sendiri di Gresik sempat tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Sehingga kenaikan harga cabai ini mendorong terjadinya inflasi di akhir tahun di Gresik. Setelah mendengar keluhan para pedagang dan para pembeli, Gus Muhaimin menjamin jika nantinya pasangan Anies dan Muhaimin terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang akan melakukan perubahan. Salah satunya menstabilkan harga-harga kebutuhan bahan pokok dengan menyediakan ketersediaan stok yang aman. Setelah melakukan kunjungannya di Pasar Menganti, Gus Muhaimin melanjutkan kunjungannya dengan menemui para petani tambak di Desa Tanggul Rejo. Di sana bahkan Gus Muhaimin sempat melihat secara langsung aktivitas para petambak yang mengolah ikan mereka. Dalam dialog yang dikemas dalam Rembuk Rakyat ini, Gus Muhaimin banyak sekali mendapat keluhan dari para petani tambak. Di antaranya, para petani tambak di Gresik ini saat ini mengalami dilema. Jadi, selain kesulitan mendapatkan... Baik, Muhammad Habib, informasi langsung dari Gresik, Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka akan disampaikan oleh Agus Saptono dari Solo, Jawa Tengah. Agus. Ya, Sira dan juga pemirsa, hari ini Cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak menggunakan waktunya untuk berkampanye, namun dia memilih untuk berkantor di Balai Kota Surakarta. Seperti biasa, Gibran hari ini pagi tadi telah berkantor di Balai Kota Surakarta. Sementara terkait dengan dugaan melakukan pelanggaran kampanye waktu di Car Free Day Jakarta dengan membagikan susu, Gibran mengatakan bahwa dirinya siap apabila diperlukan pihak Bawaslu Jakarta Pusat akan memanggilnya. Sementara Gibran sendiri hingga saat ini juga belum mengetahui kapan akan dipanggil, namun dirinya tetap siap dan akan menjalani peraturan yang ada di Bawaslu seperti itu, Sira. Baik, Agus Saptono informasi langsung dari Solo, Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Cawapres nomor urut 3? Ada Happy Octavia yang akan mengabarkan mengenai kegiatan dari Mahfud MD. Silakan. Ya, terima kasih Sira. Saat ini pemirsa, saat saya ada di Puja Siara Temborejo, Kecamatan Muncar, baru saja usai deklarasi petani dan nelayan untuk kemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di sini tadi Mahfud MD sempat berdialog dengan para nelayan dan sempat menyampaikan kalau ada janji jika terpilih menjadi
presiden dan wakil presiden nantinya akan ada pemutihan untuk hutang para nelayan dan juga petani. Kemudian tadi juga mengunjungi Pondok Pesantren Bustatul Makmur yang ada di Kecamatan Genteng. Di sana Prof. Mahfud bertemu dengan sejumlah guru mengaji. Disampaikan juga nanti akan ada insentif untuk guru mengaji. Dan di Kecamatan Muncar, Prof. Mahfud juga mendatangi Pondok Pesantren di sini. Prof. Mahfud melakukan sholat bersama Sira. Baik, Happy Octavia mengabarkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka mengaku menghormati keputusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI soal laporan pelanggaran kampanye terkait bagi-bagi susu yang dilakukan kubu pasangan 02. Di lain hari aja ya, saya nanggap itu ya. Dari Bawaslu kan tidak ada pelanggaran, itu nanti akan untuk bagian itu dilanjutkan atau gimana? Ya saya ngikuti Bawaslu aja ininya ya. Saya balik kantor saya ya. Mas, survei internal dari TPN nama Mas Gibran lebih tinggi gimana Mas? Apa? Yang survei TPN nama Mas Gibran lebih tinggi daripada Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Enggak lah. Saya ini cupu aja kok. Mas, yuk balik kantor. Masih saja saya sudah katakan bahwa objek pelanggarannya itu sama gitu. Jadi kalau misalkan di tingkat pusat sudah menangani kasus yang serupa dan kebetulan ini sudah keluar status pelaporannya, tidak ada dugaan pelanggaran pemilu berkaitan tentang bagi-bagi susu tersebut, sehingga keluarlah status pelaporan. Nah, ketika status pelaporan itu sudah keluar terhadap objek yang sama, sehingga tidak dilanjutkan untuk melakukan proses pelanggaran yang sama. Kabar Pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi usai jeda. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye calon anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dirusak oleh segerombolan pemuda. Aksi perusakan baliho itu juga sempat viral dan terekam kamera pengintai ataupun CCTV. Kejadian ini terekam oleh CCTV di mana perusakan baliho milik caleg DPR RI dari Partai PKB di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nampak pelaku berjumlah 5 orang ini berboncengan sepeda motor mendekati sejumlah alat peraga kampanye yang berada di pertigaan jalan yang diduga masuk wilayah Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen. Terlihat 2 pemuda turun dari motor dan langsung menyobek 3 gambar caleg dari partai yang berbeda secara bergantian sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Sejumlah baliho yang berjejer di area tersebut juga dirusak. Caleg DPR RI yang menjadi korban perusakan baliho itu menyesalkan aksi itu. Pihaknya juga akan melaporkan aksi tersebut kepada Bawaslu. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Maria Sagaf akan hadir menemani Anda dalam program Ragam Perkara. Terima kasih, kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.